Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang klasterisasi kemiskinan di 38 provinsi Indonesia menggunakan algoritma Kamins untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan tingkat kemiskinan. Pertama ada saya sendiri, Muhammad Noval Asrul dengan NPM akhir 084. Lalu saya Muhammad Luka Biansa dengan NPM 18. Saya mau kalau maksudnya dengan MM terakhir 052. Jadi latar belakangnya kemiskinan merupakan hambatan utama yang mempengaruhi keberlanjutan pembangunan. Meskipun angka kemiskinan menurun, tetapi ketimpangan antar daerah masih sangat tinggi, sehingga diperlukan pemetaan antar wilayah berdasarkan indikator yang mempengaruhi, seperti IPM, ketahanan pangan, sanitasi, P0, dan pengeluaran. Dalam penelitian ini digunakan metode Kamins untuk mengelompokkan dan mengambil keputusan yang tepat. Tujuannya ada empat. Yang pertama yaitu mengelompokkan 38 provinsi di Indonesia berdasarkan profil kemiskinan. Yang kedua yaitu mengintegrasikan metode PCA dan Kamins dalam kerangka KDD untuk mereduksi dimensi indikator sosial ekonomi. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi karakteristik setiap klaster berdasarkan indikator. Yang keempat yaitu memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran. Selanjutnya yaitu alur kerja. Di sini yang pertama yaitu data collecting, dilanjut dengan pre-processing data. Selanjutnya yaitu reduksi dimensi dengan PCA, dilanjut dengan penentuan jumlah klaster optimal. Selanjutnya yaitu implementasi Kamin desain karakteristik klaster, dilanjut dengan evaluasi kualitas klaster. Setelah itu ada visualisasi hasil klasterisasi, lalu keterbatasan penelitian, dan diakhiri dengan implikasi kebijakan. Yang pertama yaitu data collecting. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari BPS dan juga portal Open Data Provinsi Jawa Barat. Menyangkut 6 variabel utama, yaitu pengangguran, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, ketahanan pangan, akses sanitasi, dan persentase penduduk miskin. Selanjutnya yaitu pre-processing. Dilakukan sebelum memulai pengolahan data agar siap untuk dianalisis. Jadi di sini yang pertama ada filter hanya provinsi. Setelah itu hapus baris kolom provinsi yang bukan nama provinsi. Nah, di sini kan ada di datanya kan ada link untuk datanya. Nah, itu dihapus. Di sini terlihat yang konten HTTP. Selanjutnya yaitu mengubah kolom-kolom pengeluaran TPT, IPM, ketahanan pangan, sanitasi, dan P0 menjadi numerik. Dilanjutkan dengan isi missing value dengan median. Nah, dataset final setelah cleaning ada 38 baris dengan 7 kolom. Nah, jadi di sini terlihat hasilnya. Jadi tipe data setiap variabel. Nah, ini statistik deskripsinya. Terlihat ada sudah menjadi numerik. Nah, ini jumlah missing value-nya dan multikolinearitasnya. Nah, di sini karena angka nya IPM tinggi, yaitu 13, maka dilakukan PCA. Kemudian selanjutnya Dilanjutkan dengan teman saya. ini dilanjutkan dari saya untuk selanjutnya itu preprocessing, masih preprocessing yaitu normalisasi data. Kami menggunakan score. Jadi kami merentangkan nilainya 0 sampai 1 karena seluruh variabel harus memiliki rentang yang sama. Jadi ini kan ada yang sampai ratusan ribu atau jutaan. Kami eh, samakan semua dalam rentang 0 hingga 1 untuk kami. Next. Udah ada ini reduksi dimensi dengan PCA karena tadi IPM yang seperti disebutkan oleh teman saya mencapai 13 untuk skor FPF-nya. Jadi kami mereduksinya dan kami menggunakan 4 komponen. Karena menurut kami ketika kita menggunakan 4 komponen untuk varians datanya tidak banyak yang hilang dan masih menggambarkan 96,46% dan hanya menghilangkan kurang lebih yaitu 3,54% saja dari data asli. Dapat dilihat seperti berikut. Next. Kemudian penentuan jumlah cursor optimal. Jadi walaupun di sini menunjukkan untuk elbow base-nya adalah 3, kemudian BCA base-nya adalah 2 untuk siluet skornya, kami akan memilih tetap K sama dengan 3 karena kami memisahkan wilayah secara substantif. Jadi ketika kita memasukkan K sama dengan 2 maka kemiskinan sedang itu tidak dihitung. Jadi dimasukkan ke wilayah sejahtera padahal penanganan untuk kemiskinan sedang dan juga klaster sejahtera itu beda lagi dalam faktor sosial ekonomi. Next.
Kemudian implementasi Kamis dan karakteristik cluster. Jadi, ada tabel karakteristik cluster 0123, memilih tiga cluster kami dengan contohnya seperti indeks kemiskinannya 15% untuk cluster 0 terlihat perbedaannya. Kemudian untuk cluster yang sejahtera 28,63% pasti lebih tinggi. Kemudian untuk labelnya yaitu nol miskin, yang kedua sejahtera, yang ketiga sangat miskin. Dan untuk pemetaan provinsinya ada pada tabel berikut. Semuanya di total menjadi 38 sesuai dengan data asli. Next. Kemudian ada evaluasi kualitas cluster. Di sini kami menggunakan DBI atau Davis Baldwin Index dan juga CHI atau Chalinsky-Harabas Index, di mana untuk silo score itu dimasukkan ke section pembagian penentuan keoptimal, tapi juga dapat dihitung sebagai evaluasi kualitas cluster, menunjukkan bahwa struktur cluster yang terbentuk cukup baik dengan DBI 0,9 dan juga CHI-nya 20,65. Sebenarnya untuk DBI-nya jelek, tapi kami melihat bahwa ini digunakan untuk eh, konteks yang substantif. Jadi terhitung cukup bagus. Next. Kemudian visualisasi hasil klasterisasi yang pertama yaitu ada hasil clusteringnya di mana dapat dilihat pada bidang PC1 dan PC2 menunjukkan adanya pemisahan yang cukup jelas antara kelompok. Cluster 2 sangat miskin cenderung berada pada PC1 yang tinggi, sedangkan cluster 1 sejahtera terkonsentrasi pada nilai PC1 yang lebih rendah. Dan sementara itu, cluster 0 miskin sedang berada di akhirnya tengah sebagai kelompok transisi dan sebaran data ini mengindikasikan bahwa sebenarnya komponen PC1 itu lebih dominan ya daripada PC2 dalam membedakan tingkat kesejahteraan antar provinsi. Next. Yang selanjutnya masih di visualisasi hasil klasterisasi, di mana di bagian grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan paling menonjol terlihat pada variabel sanitasi, di mana klaster 2 memiliki nilai yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan klaster lainnya, menunjukkan masih terbatasnya akses terhadap infrastruktur besar. Next. Lalu yang selanjutnya, pada grafik box plot tersebut juga dapat ditemukan bahwa klaster 0 dan klaster 1 memiliki sebaran yang lebih beragam, tetapi klaster 2 memiliki variasi yang relatif kecil pada setiap variabel karena hanya terdiri dari dua provinsi. Pada variabel P0, klaster 2 memiliki nilai yang konsisten tinggi dengan rentang yang sempit, menunjukkan bahwa karakteristik kemiskinan di antar anggotanya relatif sama. Next. Lalu ada eh, grafik radar ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan profil yang cukup jelas antara klaster menunjukkan pada grafik radar eh, pada bagian klaster 0 miskin sedang berada di antara kedua klaster tersebut, dan klaster 1 sejahtera memiliki nilai yang relatif lebih tinggi pada bagian besar indikator. Sebaliknya, klaster 2 sangat miskin memiliki nilai yang lebih rendah hampir semua variabel. Next. Lalu yang selanjutnya di siluet plot menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi memiliki nilai siluet positif di atas angka 0,2, yang menunjukkan bahwa sebagian besar observasi telah dikelompokkan ke dalam klaster yang sesuai. Next. Lalu untuk keterbatasan penelitian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu salah satunya metode Cummins sangat sensitif terhadap penentuan zeroid, centroid awal hingga hasil klaster dapat sedikit berbeda. Lalu nilai siluet skor sebesar 0,3 menunjukkan bahwa pemisahan klaster cukup baik, tapi belum optimal. Selain itu, penelitian hanya menggunakan data 1 tahun, sehingga belum dapat menunjukkan perubahan kondisi kemiskinan dari waktu ke waktu. Next. Lalu implikasi kebijakan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan setiap
provinsi berbeda, hingga kebijakan yang diterapkan perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing klaster. Seperti klaster 2 yang sangat miskin perlu difokuskan pada peningkatan layanan dasar dan bantuan sosial. Lalu untuk klaster 0 sedang miskin, diperlukannya program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan. Lalu yang terakhir di klaster 1 sejahtera, diperlukannya eh, pertahanan kualitas layanan publik yang mendorong pembangunan sumber daya manusia. Next. Untuk kesimpulan dalam penelitian ini, eh, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menerapkan metode PCA dan Cummings clustering untuk mengelompokkan 38 provinsi di Indonesia berdasarkan indikator kemiskinan multidimensi. Hasil dari PCA berhasil mereduksi 6 variabel menjadi 4 komponen utama dengan keragaman data sebesar 96,46%. Hasil klasterisasi menghasilkan 3 kelompok, yaitu klaster sejahtera 30 provinsi, miskin sedang 6 provinsi, dan sangat miskin 2 provinsi. Evaluasi menunjukkan kualitas klaster yang cukup baik dengan Selot skor sebesar 0,3. Lalu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi PCA dan Cummings sangat efektif dalam mengidentifikasi pola kemiskinan antar provinsi dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Next. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Terima kasih.